Bukan Learning. Pada kali ini kita akan ngobrol secara detail gitu ya mengenai perjalanan Teh Ane. Oke, baik. Terima kasih, Tani. Dan selamat siang para penonton Komputer Learning. Perkenalkan, saya Ana Febrianti dan saat ini saya bekerja sebagai pendidik ya di salah satu universitas negeri di Indonesia. Halo Tani. Ya baik Teh Ane. Untuk Ya, halo. ada Teh. Ya. Baik, untuk saat ini Teh Ane mengajar mata kuliah apa di Unsika tersebut? Oke, tadi saya belum menyebutkan univnya ya, tapi Tani udah tahu univ saya, dan Tani udah ngepoin saya ya. Iya. Oke, baik Tani. Ya, jadi di Unsika saya mengampu 2 mata kuliah, yaitu yang pertama Kapita Selekta Geometri dan yang kedua adalah Evaluasi Pembelajaran Matematika. Oh ya baik. Berarti Teh Ane dari sejak penerimaan sampai saat ini sudah berapa lama mengajar di sana? Sudah setahun belum Teh Ane? Belum Teh, jadi saya mulai penempatan di Unsika itu terhitung tanggal 1 Juli Teh. Gitu. Jadi kurang lebih baru 5 bulan ya saya di sini. Baru 5 bulan ya, berarti belum genap 1 tahun ya, berarti baru banget ya jadi seorang pendidik atau jadi seorang akademisi. Ya, jadi sivitas akademi ya, saya ya mungkin kalau jadi sivitas akademinya udah beberapa tahun yang lalu juga semenjak masuk S1 ya, tapi sebagai seorang pendidik di universitas itu benar-benar pengalaman yang sangat baru gitu. Dan alhamdulillah saya bisa menikmati amanah dan pengalaman ini. Mantap, mantap. Oh ya Teh Ana, untuk Teh Ana sendiri mempersiapkan diri sebagai dosen, apakah ketika lulus S2 langsung mempersiapkan diri atau sebenarnya dari S1 sudah mempersiapkan diri Teh Ana? Oke, terkait dengan persiapan, bisa dibilang persiapan untuk S2, persiapan untuk menjadi dosen ini, saya mulai dari pertama kali saya masuk S2 Teh Ani. Nah, karena ketika saya masuk S2, salah satu program beasiswa itu mensyaratkan untuk membuat life grand map atau peta hidup ya gitu. Nah, di sana saya menuliskan kontribusi saya setelah saya lulus, saya ingin menjadi seorang dosen. Nah, sehingga itu yang menjadi kerangka acuan saya ketika saya sekolah S2 dan ketika lulus ada pembukaan CPNS dosen, itu merupakan sebuah peluang yang besar gitu ya untuk saya merealisasikan apa yang telah saya cita-citakan sejak dulu. Oh iya, berarti dari mulai mau kuliah S2 ya sudah mempersiapkan dari grand Betul, mapping yang udah dibuat itu. Ya. betul, Teh. Kalau boleh Teh Ana, berarti Teh Ana ini lulus tahun S2-nya? Saya S2 itu lulus tahun 2024 bulan Februari wisudanya. Oh iya, 2024, kemudian mendaftar CPNS-nya tahun yang sama Teh Ana? Betul. Jadi CPNS itu dibuka sekitar bulan Agustus dan seleksi ya pokoknya pengumuman itu sekitar bulan Februarian kalau tidak salah ya gitu. Jadi alhamdulillah di tahun yang sama setelah saya lulus langsung ada pembukaan CPNS. Oh iya. Nah, berarti ini Teh Ana ini one shoot ya langsung lolos, berarti ketika sekali seleksi langsung dinyatakan lolos ya? Alhamdulillah Teh Ani.
rezekinya. Boleh dijelasin nggak Tiana alur pendaftaran dari CPNS apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi seleksi-seleksinya? Oke, uh, ini sebenarnya tadi kalau terkait dengan one shot ya, saya juga tidak menyangka ya, saya bisa 1 kali lolos gitu, padahal tahapannya juga banyak banget teh gitu ya untuk tes CPNS dosen ini. Yang pertama itu kan SKD ya. Nah di SKD itu sama seperti kementerian yang lain ada 3 subtes, yaitu TWK atau kewarganegaraan, TIU atau intelijensia umum ya. Kita biasa menyebutnya tes hitungan dan juga TKP atau kepribadian. Nah, setelah lolos di TKD, kita akan menghadapi sesi SKB. Nah, di SKB ini ada beberapa tahapan ya, ada tes tulis, ada wawancara, ada micro teaching gitu. Nah, itu semuanya terpisah harinya biasanya. Oh iya baik. Untuk yang subtes SKD itu 1 hari tes saja, Tiana, atau beberapa hari juga seperti SKB? Kalau SKD 1 hari teh, dan 1 kali duduk gitu. Jadi pas kita tes itu langsung mengerjakan dalam 1 kali duduk, hanya saja dibagi beberapa section gitu. Jadi dari section 1 kita pindah ke section 2 gitu. Oke, butir soal ya. Aduh, saya lupa lagi hati-hati rincinya. Kalau tidak salah, totalnya itu ya kurang lebih 100 soal ya Teh ya. Itu terdiri dari SKD, itu terdiri dari TIU, TWK, dan TKP gitu. Cuman untuk pembagiannya saya agak lupa ya. Betul. Banyak banget. Untuk persiapannya yang pastinya harus konsisten belajar Teh Ani ya. Jadi menurutku nggak bisa kita gunakan sistem SKS gitu ya, karena tidak akan efektif diserap secara optimal oleh otak kita. Nah, yang saya terapkan adalah saya selalu belajar setiap hari meskipun cuma 1 jam. Karena kan saat itu saya sedang mengajar ya Teh ya, saya mengajar juga di sekolah gitu. Makanya agak hektik juga mengajar gitu. Full day school juga dari pagi sampai sore. Nah, biasanya saya belajar di waktu-waktu istirahat ngajar atau di waktu pulang sekolah sebelum saya ke rumah saya belajar dulu. Pokoknya saya selalu menyempatkan untuk belajar meskipun 1 jam setiap hari gitu. Nah, Teh Ana sendiri untuk belajarnya apakah 1 hari dalam waktu 1 jam itu langsung mempelajari TIU, kemudian TWK, kemudian apa TKP, atau bagaimana pembagian jadwalnya? Untuk pembagian jadwal itu biasanya saya 1 hari fokus ke satu subtes ya. Nah, besoknya itu saya pelajari subtes yang lain. Jadi mungkin rotasinya atau siklusnya itu dia per minggu teh. Jadi di minggu ini misal saya belajar bagian TIU 2 hari, TWK 2 hari, TKP 2 hari. Minggu depannya TIU lagi 2 hari, TWK 2 hari, TKP 2 hari. Kenapa sistemnya seperti itu? Karena saya itu mudah bosan teh. Jadi kalau saya belajar, saya ngerasain bosan. Kalau misalnya udah bosan, ya saya ganti babnya gitu. Saya ganti mata pelajarannya gitu. Jadi untuk menghindari rasa bosan sih. Wow, luar biasa ya. Berarti setiap hari Teh Ana selalu belajar SKD ya. Itu dari berapa lama berarti Teh Ana belajar SKD? Dari ketika ngajar atau dari S2 juga sudah belajar mempersiapkan apa seleksi SKD? Sebenarnya saya baru belajar itu ketika daftar ya, Teh. Ketika daftar CPNS, saya baru belajar SKD. Nah, gitu. Makanya tadi saya butuh waktu tiap hari untuk belajar, untuk mengejar ketertinggalan saya gitu. Gitu. Ya, tadi sih paling enggak ketika saya baru mulai,
Ya saya nggak ketinggalan jauh banget lah dengan saya tiap hari belajar tuh mengejar ketertinggalan itu. Berarti Teh Ana kalau misalnya dari pembukaan atau dari pendaftaran kemudian ke seleksi PKD itu jedanya berapa bulan? Hmm, kurang lebih 1 bulan ada sih Teh. Dari pengumuman formasi ya, maaf bukan dari pendaftaran, di pengumuman formasi. Jadi formasi dibuka itu kan dia udah hamin beberapa minggu sebelum pendaftaran. Jadi kita bisa milih dulu formasinya yang mana gitu. Jadi sebelum daftar, ketika udah ada pembukaan CPNS, kita udah persiapan gitu. Berat, berarti 1 bulan. Menurut saya sih persiapannya memang nggak bisa mendadak ya. Tapi karena memang kalau menurut saya kayak TIU ya, kita udah terbiasa di matematika misal belajar. Oke, jadi kita udah punya bekal ya gitu. Nah, sedangkan untuk TWK dan TKP, nah ini nih yang agak-agak struggle ya. Kalau semisal memang kita udah punya rencana ingin PTNS gitu ya, kita usahakan untuk hamin beberapa bulan tuh udah belajar gitu. Nah, saat itu memang karena saya belajarnya agak mepet ya menurut saya, tadi 1 bulan tuh agak mepet sebenarnya. Tapi diusahakan ya, kita beberapa bulan sebelum tuh emang harus udah persiapan sih. Halo Teh Ana? Halo, Ya. ada Teh Berarti Adi kalau suaranya? ada. Berarti kalau bisa sebelum pendaftaran dibuka kita sudah mempersiapkan ya supaya lebih percaya diri nanti Betul, pas seleksi SKD. betul betul Teh. Nah, setelah seleksi SKD kan ada seleksi SKB kan. Nah, di seleksi SKB itu kata Teh Ana ada 3. Ada tes tulis, ada wawancara, ada micro teaching. Nah, untuk tes tulis sendiri seperti apa ya? Bukannya sudah ya itu SKD juga termasuk tes tulis? Oke, untuk SKB-nya dia lebih kepada tes sorry ya. Oke, maaf ya Teh Adi, jatuh HP saya. Siap Teh Ana. Hmm. Nah, jadi untuk SKB-nya lebih kepada tes kompetensi Teh. Jadi bukan pengetahuan umum, tapi pengetahuan terkait kedosenan. Pertanyaannya, ketika kita menjadi dosen, metode apa yang akan kita gunakan, terus integritas sebagai dosen seperti apa gitu. Jadi pokoknya terkait dengan kedosenan gitu, bukan materi umum. Mungkin lebih mirip ke TKP ya, kalau di SKD itu TKP, tapi TKP-nya versi dosen gitu. Baik Teh Ana. Sebentar ya Teh Ana. Halo, ya, betul kan. Tapi bukan kehafalan ya, tapi lebih kepada pengaplikasian dalam eh, melaksanakan tugas sebagai dosen tuh harus seperti apa gitu. Jadi soalnya lebih mirip ke TKP teh daripada hafalan.
Oh, berarti berdasarkan pendapat kita saja ya, kan ada Betul. landasan teori ya? Eee, Sebenarnya kalau pendapat mungkin bisa jadi berbeda-beda ya, tapi tetap sih Teh, ketika semisal kita sebagai dosen harus berintegritas. Yang dimaksud integritas itu tuh kan udah ada definisinya, cuman praktiknya seperti apa, nah itu kan yang harus kita bawa ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi soalnya tuh bukan soal pengetahuan, tapi lebih ke soal yang aplikatif gitu. Oh iya ya, baik-baik. Itu berapa pertanyaan biasanya Teh Ana di SKB bagian tertulis itu? Aduh Teh Ani, saya saya lupa ya jumlah detail soalnya ya. Tapi biasanya kalau searching di internet pasti banyak sih detail soal. Oh Jumlahnya iya baik, saya tidak lupa apa-apa. ya. Nah, kalau setelah tadi kan tes tulis, kemudian ada wawancara. Nah, itu wawancaranya offline atau online Teh Ana datang ke tempat? Online, semua dilakukan online Teh. Wawancara, micro teaching itu online. Uh, dan yang menarik ya, tadi terkait dengan wawancara juga micro teaching, kita harus mempersiapkan menggunakan bahasa Inggris Teh. Karena sebenarnya itu memang tidak jadi syarat wajib ya Teh ya. Saya pun nggak dikasih tahu gitu bahwa akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya nggak mempersiapkan gitu. Nah, tapi ternyata karena interviewernya mungkin ya dari jurusan bahasa Inggris atau apa saya juga kurang tahu, sehingga saya diminta untuk menggunakan bahasa Inggris saat micro teaching gitu. Gitu. Dan itu agak shock ya dan agak kurang puas juga gitu untuk penyampaiannya karena memang tidak persiapan. Baik Teh Ana, itu berapa lama Teh Ana biasanya micro teaching di seleksi CPNS tersebut? Micro teaching sekitar 15 menit Teh. Oh iya, 15 lumayan panjang juga ya. Betul. Dan materi yang dibawakan itu materi universitas. Waktu kemarin saya bawa materi kalkulus gitu. Ada juga yang membawa materi teori grup misal. Pokoknya materi-materi yang ya yang pertama sih kita harus confident dulu gitu ya untuk membawakannya. Jangan sampai kita ngambil materi sulit tapi kitanya sendiri kurang paham. Jadi yang pertama tuh kita harus memilih materi yang kita kuasai gitu ya. Kalau misalnya kita bisa memilih kayak materi teori grup atau teori ring gitu ya, yang emang abstrak gitu, itu lebih bagus lagi sih gitu. Cuman kalau misalnya memang kita nggak bisa, ya nggak usah milih itu. Kalau kemarin saya milih kalkulus, karena kalkulus kan nggak terlalu susah juga nggak terlalu mudah ya. Kalkulus tuh kan ada juga di SMA. Dan masuk juga ke materi kuliah gitu, di semester 1, 2. Makanya itu merupakan materi yang standar lah untuk dibawakan gitu. Baik, tapi Teh Ana di 15 menit itu sendiri berarti Teh Ana lancar ya meskipun tidak tahu harus di micro teachingnya pakai bahasa Inggris. Sebenarnya awalnya pakai bahasa Indonesia dulu Teh. Nah kan biasa suka ada sesi tanya jawab ya. Jadi setelah saya memaparkan, lalu ada sesi tanya jawab. Nah di sana bukan tanya jawab yang diminta, justru silahkan ulangi materi presentasi Anda menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Aduh itu agak-agak shock ya. Itu offline Teh Ana atau online Teh Ana? Online Teh. Berarti via Zoom ya? Betul via Zoom. Iya, baik-baik. Jadi seleksi CPNS dosen itu semuanya online. Uh, yang online itu hanya micro teaching dan wawancara, untuk SKD dan SKB tertulisnya itu offline. Oh, baik-baik. Nah, Nah, untuk berdasarkan wawancara, wilayah masing-masing. Ya, oh iya baik. Untuk wawancara itu sendiri, kira-kira apa persiapan yang harus kita lakukan Teh Ana kalau misalnya kita ingin menghadapi seleksi wawancara setelah lulus dari SKD gitu?
Oke, yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah, mmm, list sebanyak-banyaknya kemungkinan pertanyaan ketika wawancara ya. Jadi kan emang nggak ada bocoran kayak wawancara itu akan nanya apa, gitu. Tapi, trik saya adalah me-list semua kemungkinan pertanyaan gitu. Ketika kita ingin daftar jadi dosen, berarti kan kemungkinan pertanyaannya pasti seputar mengajar, seputar integritas dosen, seputar pengabdian, penelitian, riset gitu ya. Jadi karena saya juga sempat ditanya terkait dengan proposal tesis gitu ya. Maaf, terkait dengan tesis, terus terkait dengan studi S3, ya seputar itu gitu. Jadi ya kita persiapkan sebanyak mungkin kemungkinan pertanyaan yang akan dilontarkan. Terus terkait dengan micro teaching, tipsnya adalah persiapkan materi PowerPoint dan juga pembawaan mengajar itu sebaik mungkin, karena tidak ada pengulangan ya. Jadi dalam satu kali take kita harus mengajar dengan baik. Kalau bisa gunakan media-media yang interaktif gitu. Pokoknya mengajar dengan pengajaran yang paling optimal yang kita bisa gitu. Gitu sih Teh. Ya baik. Ketika Teh Ana micro teaching itu Teh Ana pakai media atau bagaimana Teh? Selain PowerPoint gitu. Eh, Media saya selain PowerPoint ada gambar-gambar sih Teh, karena tadi ya ada kalkulus itu kan ada kayak grafik kayak gitu-gitu. Jadi medianya gambar sih. Oh iya baik. Nah Teh Ana, jadi tahapan yang pertama itu yang pertama pasti seleksi administrasi ya. Bagaimana bisa memenuhi persyaratan administrasi. Betul ya Teh Ana ya? Betul, Kemudian betul, yang betul. kedua, ya setelah lulus itu ada seleksi SKD ya, tes SKD. Betul. Nah, kalau misalnya tes SKD-nya itu tidak lolos, apakah bisa melanjutkan ke SKB atau bagaimana? Atau tidak? Nggak bisa Teh. Jadi es meskipun kita lolos pun belum tentu kita masuk SKB Teh. Jadi sistemnya adalah ketika kita tahu formasinya, itu kan formasi itu ada di awal pendaftaran ya. Misal satu formasi yang dibutuhkan oleh Unsika saat itu ya. Nah, satu formasi itu akan diseleksi 3 orang untuk masuk ke tahap SKB. Jadi dari banyaknya peserta, tetapnya akan masuknya hanya 3 orang yang masuk ke SKB. Jadi cuma 1:3 gitu. Contoh lagi misal yang dibutuhkan formasinya 2 orang. Sedangkan yang daftar di SKD itu misal ada 100 orang. Jadi 94 lainnya gugur Teh. Yang masuk hanya 6 orang. Karena formasi yang dibutuhkan cuma 2 gitu. Kayak gitu. Baik-baik. Jadi Tapi meskipun, ya, gimana Tiana? ya, jadi saat itu pun saya ketika mendaftar ke Unsika tuh ada 47 orang yang mendaftar, tapi formasinya 1 kan. Makanya 44 orang lainnya gugur di SKD. Meskipun sebenarnya secara passing grade itu lulus gitu ya. Lulus, 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 tapi cuma diambil 3 teratas gitu. Oh, jadi nanti di ranking gitu ya Teh Ana untuk bisa masuk ke SKB, Betul. siapa yang rankingnya tertinggi dan itu hanya 3 karena tadi Onsika formasinya 1, maka bisa lanjut ke SKB. Betul, Teh. Dan ketika SKD, ranking saya tuh ranking 2 saat itu, bukan ranking 1. Tapi ketika Ranking SKB-nya berapa Teh itu Ana? lumayan ranking 2. Oh, kedua. Karena Oh kan iya. ya kan yang diambil cuma ranking 1 ya, karena cuma 1 formasi. Nah, posisi saya itu bisa menyusul ketika SKB. Oh, jadi di SKB juga ada rankingnya juga Teh Ana? Diakumulasikan Teh. Jadi ketika SKD saya ranking 2, di SKB saya ranking 1, ketika diakumulasikan itu 40% SKD, 60% SKB, dan ketika ditotalkan ternyata totalnya saya ranking satunya gitu. Oh, iya iya iya, kebayang kebayang. Itu bisa terlihat ya Teh Ana nilai-nilainya. Jadi transparan Iya, berarti untuk seleksinya. betul. Untuk tahun kemarin, kalau tahun sebelumnya saya nggak tahu ya, tapi kalau tahun kemarin
itu ada live score. Jadi setiap kita selesai mengerjakan, kita tinggal lihat YouTube ya. Itu ada live score-nya. Oh, baik-baik Teh Ana. Nah, untuk melihat pendaftaran CPNS sendiri itu di mana ya Teh Ana? Halaman apa gitu websitenya? Websitenya adalah SSCASN ya. Di sscasnbkn.go.id. Itu di sana kita bisa ngefilter jurusannya, terus jenjangnya, misal ada SMA, S1, S2 gitu ya. Terus ada kementerian yang mau kita cari kementerian apa. Nanti tinggal difilter aja di sana. Oh iya, baik. Terima kasih Teh Ana. Nah, Ya, barangkali Teh Ana kan tips and trik seluruhnya gitu ya bagi calon mahasiswa atau calon dosen nih yang sekarang ini sudah lulus misalnya S2-nya atau sudah lulus S3-nya dan berniat untuk menjadi seorang dosen. baik. Tipsnya terkait dengan CPNS, sebenarnya kan CPNS itu memang tidak dibuka tiap tahun ya. Dan tidak dibuka juga di setiap instansi gitu kan. Nah, tapi terkait dengan persiapan, saya kira tidak ada salahnya kita bersiap ya, meskipun tidak dibuka di tahun ini, tapi kita tidak kehilangan momen untuk belajar gitu. Itu terus aja persiapkan, belajar, ya insya Allah itu menjadi bekal amunisi ya untuk kita bisa berperang, ibaratnya berperang gitu ya, dengan baik gitu. Oh iya baik, jadi intinya kita persiapkan semaksimal mungkin ya meskipun pendaftaran CPNS tahun ini atau misalnya tahun depan belum dibuka gitu ya supaya nanti ketika dibuka kita sudah mempersiapkannya dengan baik gitu ya Teh Ana ya. Betul. Ya, baik terima kasih Teh Ana atas sharing-sharing mengenai seleksi CPNS. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi nih bagaimana apa ya, pekerjaan atau aktivitas seorang dosen gitu ya di universitasnya biar nanti setelah eh, misalnya keterima menjadi dosen di universitas terbayang nanti apa saja tugas-tugasnya. Begitu Teh Ana, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan pekerjaannya kembali dan aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh di end live Teh Ana.